Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, sahabat penggemar kisah-kisah agung. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan menelusuri kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan rasul yang penuh hikmah. Saya yakin setiap cerita akan memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang juga menyukai pembelajaran spiritual. Mari kita bersama-sama mengambil inspirasi dari perjalanan luar biasa dari para nabi dan rasul. Ayo, mulai. Kisah Nabi Hud dan perjalanannya dari lahir sampai wafat. Nabi Hud adalah nabi keempat yang mana beliau keturunan dari suku Ad. Beliau tinggal di Al-Ahqaf, lebih tepatnya di bagian utara Hadramaut. Daerah tersebut memiliki tanah yang subur sehingga mereka memiliki kekayaan yang bersumber dari hasil pertanian. Namun sayangnya kaum Ad sangat sombong dan bertindak sewenang-wenang. Pada saat itu, kaum Ad banyak yang menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Hud untuk menyampaikan risalah dan mengajak kaum Ad untuk beriman dan kembali ke jalan yang benar. Sejarah Nabi Hud terlahir di Al-Ahqaf. Disinilah awal mula Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah dan menyampaikan pesan agar kaumnya, yaitu kaum Ad, agar mau beriman, menyembah Allah, dan meninggalkan tradisi mereka yang bertentangan dengan ajaran Allah. Kaum Ad merupakan salah satu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud. Kaum Ad juga merupakan manusia yang hidup setelah pengikut Nabi Nuh selamat. Dalam kisah Nabi Nuh orang yang beriman selamat dari banjir yang sangat dahsyat. Mereka, kaum Ad, dianugerahi berbagai macam kesenangan yang berupa hasil panen yang melimpah, banyak binatang ternak dan harta kekayaan yang melimpah. Tak heran pada zaman itu banyak bermunculan bangunan seperti rumah dan industri yang nampak bagus dan indah. Bangunan tersebut belum dijumpai pada manusia pada zaman sebelum mereka. Hal senada tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 6-8 yang artinya adalah sebagai berikut. Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Selain itu, mereka dianugerahi bentuk tubuh yang besar dan kuat. Hal senada juga tercantum di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 69 yang artinya adalah sebagai berikut. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakannya. Maka ingatlah akan nikmat Allah agar kamu beruntung. Maksud dari kata khalifah setelah kaum Nuh dalam ayat tersebut adalah kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Menganggap apa yang dikatakan oleh Nabi Hud hanyalah sebuah kebohongan. Ketidakpercayaan kaum Ad terhadap Nabi Hud menjadikan Allah menurunkan azab. Saat itu langit menjadi hitam, namun oleh kaum Ad peristiwa tersebut mereka anggap akan menandai turunnya hujan. Namun justru yang terjadi adalah muncul angin dingin yang kencang menghancurkan dan memporak-porandakan bangunan dan lainnya. Hal ini membuat semua orang panik. Alhasil kaum Ad meninggal. Mereka semua musnah beserta harta benda yang mereka miliki. Bahkan harta yang mereka miliki tidak mampu menolong mereka. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya. Mereka tinggal di Hadramaut. Di sanalah Nabi Hud berdakwah untuk mengajak umat manusia pada zamannya untuk beriman dan menyembah Allah. Dakwah Nabi Hud. Dakwah Nabi Hud dimulai dengan mengajak kaum Ad untuk menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan tradisi mereka yang menyembah patung hasil karya mereka. Mereka menganggap patung tersebut sebagai Tuhan kepercayaan mereka. Mereka juga mempercayai bahwa patung tersebut dapat memberikan kebahagiaan, keuntungan, mencegah terjadinya kejahatan dan lain-lain. Oleh karena itu, Nabi Hud diberi tugas untuk meluruskan mereka agar mengikuti jalan yang benar dengan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Pertama, Nabi Hud menunjukkan kepada kaum Ad tentang tanda kekuasaan Allah di alam ini serta hanya Allah lah yang sanggup menciptakan makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah manusia.
Namun, ajakan Nabi Hud tidak dihiraukan oleh kaum Ad. Mereka beranggapan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud tersebut dapat mengubah tradisi, peraturan, dan adat yang telah mereka lakukan selama ini. Mereka tetap menyembah berhala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 21 yang meminta Nabi Hud untuk memperingatkan kaumnya. Arti dari ayat tersebut adalah sebagai berikut. Dan ingatlah, Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit pasir dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar." Pertanda akan turunnya hujan, melainkan sebuah kehancuran yang merupakan pembalasan dari Allah yang pernah dikatakan oleh Nabi Hud. Nabi Hud pun pernah mengingatkan mereka, namun mereka tidak percaya dan meminta bukti atas perkataan yang diucapkan Nabi Hud. Saat itu juga terjadi angin topan yang memporak-porandakan rumah, bangunan, harta benda, ternak, dan lain-lain. Kaum Ad pun kebingungan berlari tanpa arah. Bencana itu berlangsung selama 8 hari 7 malam yang melenyapkan kaum Ad yang tidak beriman kepada Allah. Di sisi lain, Nabi Hud dan pengikutnya mereka mendapatkan pertolongan dari Allah dan selamat. Setelah kondisi kembali seperti semula, maka Nabi Hud berhijrah ke Hadramaut. Di sanalah tempat Nabi Hud menghabiskan sisa hidupnya. Cerita Nabi Hud yang tercantum di Al-Quran. Kisah Nabi Hud juga tercantum dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada beberapa surat, yaitu Surat Hud ayat 50 hingga 54. Arti dari ayat 50 hingga 54 adalah sebagai berikut, "Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada adalah, wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku. Ini, imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?' Dan Hud berkata, 'Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa.' Mereka, kaum Ad, berkata, 'Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.' Dia Hud menjawab, 'Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.' Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Arti dari ayat tersebut adalah sebagai berikut. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?" Surat Al-Mu'minun ayat 31-41. Arti ayat tersebut adalah sebagai berikut. "Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, 'Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?' Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Adakah Dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
Dia tidak lain hanyalah seorang laki yang mengada, adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia, Hud, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu, mereka benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang yang zalim. Hikmah dari cerita Nabi Hud. Berdasarkan cerita Nabi Hud, dapat kita ambil berbagai macam pelajaran, yaitu antara lain adalah kita harus beriman dan taat kepada Allah, dan tidak boleh menyekutukannya. Selain itu, kita tidak boleh seperti kaum Ad yang tidak percaya adanya Allah. Atas kesombongannya, maka kaum Ad mendapat hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di dalam kisah tersebut banyak mengandung pesan moral seperti berikut ini. 1. Nabi Hud merupakan nabi yang memiliki sifat yang lembut dan sabar dalam menghadapi kaum Ad yang sangat sombong. 2. Kita senantiasa harus selalu bersyukur, karena dengan bersyukur justru Allah akan memperbanyak nikmat yang akan kita terima. Jika manusia tidak mau bersyukur, maka akan mendapatkan azab. 3. Kita harus menjauhi sifat sombong. Hal ini diakrenaka orang yang bersifat sombong dan takabur, maka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Kekayaan, kekuatan, dan harta benda mampu membuat manusia lupa kepada Allah, bahkan mereka menjadi makhluk Allah yang memiliki sifat sombong dan semena terhadap orang lain. Dengan demikian mereka akan mendapat azab dan siksaan dari Allah. Di dalam kisah Nabi Hud ini, kita dapat memetik pelajaran bahwa kita harus selalu beriman dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita dianjurkan untuk tidak bersifat sombong. Hal ini dikarenakan orang yang sombong dan tidak percaya akan kekuasaan Allah, maka akan mendapatkan azab yang pedih seperti contohnya adalah kaum Ad. Sekian pembahasan Nabi Hud, silahkan disebarluaskan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalam.